hormati Ketua IGI Kabupaten Bone, Kanda Agusnawati, SPD MPD. Yang saya hormati narasumber hebat kita, Dr. Randa Zainab MSI. Yang saya hormati para pengurus IGI Kabupaten Bone. Yang saya hormati para panitia webinar IGI Kabupaten Bone, serta Bapak Ibu para partisipan yang sempat gabung pada webinar kali ini. Bisa dari Yasirri Amri, Wahlul Uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat dengan rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita dapat bertemu pada webinar kali ini. Tanpa lupa salam kita kirimkan kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Kegiatan webinar kali ini merupakan kegiatan webinar yang dilaksanakan oleh Ikatan Guru Indonesia secara serentak di 24 kabupaten kota Sulawesi Selatan dalam rangka memperingati HUT RI Indonesia. Susunan acara kita pada kegiatan ini yaitu acara pertama sambutan oleh Ketua Daerah Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Bone, Kanda Agusnawati SPD MPD. Dengan ini dipersilahkan. Silahkan Kanda Agusna. Mikrofonnya diaktifkan Kanda Tabe. Ada Kanda Gusna, mikrofonnya belum aktif. Terima kasih Dinda Bu Hana. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati, yang saya cintai, dan yang saya banggakan, Bapak Ibu pengurus Ikatan yang saya cintai dan yang saya banggakan, Bapak Ibu panitia kegiatan webinar IGI serentak di 24 kabupaten kota Sulawesi Selatan. Yang saya hormati, yang saya cintai dan yang saya banggakan, Ibu narasumber hebat kita. Yang saya hormati, yang saya cintai dan yang saya banggakan, teman-teman calon guru penggerak Kabupaten Bone yang sempat join pada webinar hari ini. Yang saya hormati, yang saya banggakan, serta yang saya cintai, Bapak Ibu guru hebat senusantara yang sudah berada di dalam room ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan ke-76. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmat kesehatan, nikmat rezeki dan nikmat iman sehingga kita masih bisa bertemu dan bertatap muka di dalam kegiatan webinar IGI yang serentak dilaksanakan di 24 kabupaten kota Sulawesi Selatan. Alhamdulillah. Tak lupa pula kita kirimkan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam terang benderang. Alhamdulillah. Dan ucapan terima kasih serta apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pengurus Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Bone serta para panitia yang telah membantu sehingga terlaksananya kegiatan ini. Begitu pula kepada Ibu narasumber hebat kita dan juga para teman-teman CGP yang berada di komunitas hebat kita dan juga para teman-teman CGP yang berada di komunitas hebat kita dan juga para teman-teman CGP yang berada di komunitas hebat kita dan juga para teman-teman CGP yang berada di
Jadi tak lupa pula saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pengurus IGI Pusat serta IGI Wilayah Sulawesi Selatan berkat kerjasamanya sehingga bisa terselenggara kegiatan ini. Begitu pula kepada LPMP Provinsi Sulawesi Selatan. Tentunya kegiatan ini kami gelar untuk menjawab tantangan dari Merdeka Belajar. Yang mana kita ketahui bersama bahwa Merdeka Belajar ini program yang telah dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sejak tanggal 3 Juli 2020. Ini berarti bahwa program Merdeka Belajar ini sudah 1 tahun lamanya. Dan Merdeka Belajar ini tentunya kita bisa memetik hikmah pada pembelajaran dari filosofi Ki Hajar Dewantara, yang mana mengharapkan kepada semua guru untuk mampu menuntun murid-murid sehingga mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya dengan memberikan pembelajaran yang berdampak pada murid, dengan memberikan pembelajaran yang asik dan menyenangkan sehingga menciptakan Merdeka Belajar dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, kami ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya serta ucapan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika sekiranya dalam kegiatan dimulainya acara dan selesainya acara kegiatan ini terdapat kesalahan dan kehilafan, kami mohon dimaafkan. Kepada semua para peserta, Bapak Ibu guru hebat se-Nusantara, mari belajar, bergerak, dan berbagi untuk negeri. Mari berkolaborasi bersama untuk menciptakan Merdeka Belajar dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Salam Merdeka Belajar. Dan untuk kali ini, IGI Sulawesi Selatan mengadakan live event webinar spesial Merdeka Belajar Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh serentak di 24 kabupaten di Sulawesi Selatan. Dan IGI Kabupaten Bone akan menyajikan tentang LKPD digital untuk pembelajaran inovatif dengan menghadirkan narasumber hebat kita, Ibu Dr. Anda Haja Senap MSI, dan dipandu oleh Ibu Hanatang dari SMP 5 Kabupaten Bone sebagai host dan Ibu Selvi Suhasti SPD dari SMA 22 Kabupaten Bone sebagai moderator. Selamat bertugas. Salam Merdeka Belajar, salam dan bahagia. Demikian yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ketua IGI Kabupaten Bone atas sambutannya. Selanjutnya kita melangkah ke acara berikutnya, yaitu pemaparan materi oleh pemateri hebat kita, yaitu Dr. Anda Haji Senap MSI. Sedikit saya bacakan CV beliau, bahwa beliau lahir di Sungguh Minasa pada 18 Maret 1968. Beliau merupakan Ketua MGMP Kimia tingkat SMK Kabupaten Goa dan merupakan pengurus IGI Kabupaten Goa. Selanjutnya, pada pemaparan materi nanti, dia akan didampingi oleh Ibu Selvi Suhesti. Ibu Selvi Suhesti merupakan guru dari SMA 22 Bone, kelahiran Tanah Batuwe 7 November 1986. Beliau merupakan guru ekonomi Wakasek, Sarana dan Prasarana di SMA 22 Bone. Sebelum saya serahkan ke moderator, saya sampaikan terlebih dahulu kepada para peserta webinar bahwa ketika kegiatan sedang berlangsung, mohon dinonaktifkan suara kecuali dipersilahkan oleh host atau moderator. Kemudian untuk link presensi akan dibagikan pada room chat 30 menit sebelum kegiatan berakhir. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada Ibu Selvi Suhesti untuk memandu acara. Silakan Bu Selvi.
Baik, terima kasih banyak host handal kita. Terima kasih banyak telah menyerahkan room ini kepada saya. Terima kasih banyak juga sudah membacakan CV saya dengan lengkap. Terima kasih banyak. Baik, kegiatan langsung saya ambil alih. Mohon izin untuk langsung saya ambil alih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik. wabarakatuh. Baik teman peserta webinar dan narasumber yang terhormat, kita ketahui bersama bahwa kondisi pandemi COVID-19 telah banyak mempengaruhi Indonesia, terutama dunia pendidikan kita. Olehnya kita butuhkan sebagai guru, kita butuhkan inovasi-inovasi baru untuk bagaimana menarik minat belajar murid kita agar bisa semakin semangat dan mau mengikuti pembelajaran baik tatap muka terbatas maupun pembelajaran daring. Nah, untuk itu salah satu caranya adalah menyajikan LKPD digital untuk pembelajaran inovatif yang akan langsung dipandu dan dibawakan oleh pemateri hebat kita, yaitu Dr. Randa Haji Zainab MSI. Kepada pemateri yang terhormat, disilahkan. Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu. Apakah masih mendengar saya dengan baik? Bagus ya Bu Selvi suaranya? Ya. Iya, bagus Ibu, silahkan. Ya, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan kepada Ibu Ketua IGI Kabupaten Bone, Bu Husna, juga Bapak Ibu pengurus daerah IGI Kabupaten Bone, teman-teman guru-guru hebat se-Nusantara yang hadir di room ini. Saya ucapkan selamat bersua dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kami dapat bersua dengan Bapak Ibu guru hebat se-Nusantara di room ini untuk berinovasi, untuk belajar bersama-sama, berinovasi dalam suatu kegiatan pembelajaran nantinya. Di mana kita ketahui bahwasanya dengan berkat rahmatnya lah kita dapat menjalani wabah ini dengan baik dan tentunya kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Juga terkirim salam dan salawat kepada Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad SAW karena beliaulah yang merupakan suri teladan bagi kita semua. Baiklah Bapak Ibu, seperti yang diutarakan tadi oleh moderator kita Ibu Selvi bahwasanya di dalam masa pandemi ini tentunya kita sebagai pendidik harus membuat suatu kreasi, suatu inovasi dalam kegiatan pembelajaran sehingga nantinya para peserta didik kita tidak merasa jenuh, tidak merasa bosan pada saat kita memberikan materi. Nah, jadi pada saat kesempatan ini kami akan belajar bersama dan berbagi kepada Bapak Ibu tentang suatu pembelajaran inovatif. Dalam hal ini adalah membuat suatu LKPD digital yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu pada kegiatan pembelajaran nantinya. Dan mungkin ini adalah sesuatu hal yang baru bagi anak-anak kita sehingga anak-anak kita tidak akan merasa bosan atau jenuh atau bermalas-malasan di dalam menerima materi pembelajaran dari kita. Baiklah, sebelum saya masuk praktik langsung, saya akan memberikan dulu PPT, menampilkan PPT ya. Untuk para peserta webinar, bersabar dulu ya, kita
lihat dulu sementara loading. Oke, sudah tampil Ibu. Apa sudah tampil, Bu? Sudah, tapi hanya terpotong ya, Bu. Gambaran mungkin bisa digeser-geser ke tengah sedikit supaya terlihat secara keseluruhan. Oke, saya rasa sudah ya, Bu. Sudah terlihat. Saya hitung dulu. Oh, ini yang muncul ya. Ntar dulu. Semoga jaringan saya bagus. Oke. Sudah, Bu. Terlihat dengan jelas sekarang. Ya, jadi pada kegiatan webinar spesial Merdeka Belajar ini, untuk Igi Bone memberi kesempatan kepada saya LKPD Digital untuk pembelajaran yang inovatif. Ini kita akan menggunakan yaitu suatu aplikasi yang namanya Live Worksheets. Mungkin bagi Bapak Ibu guru hebat yang ada, mungkin beberapa teman-teman sudah mengenal ini. Namun kali ini kita hanya berbagi sedikit saja tentang LKPD Digital. Nah, jadi Live Worksheets adalah merupakan suatu platform yang menyediakan tempat untuk guru membuat suatu lembar kerja. Ya, ini merupakan suatu website liveworksheet.com yang dapat diakses secara gratis. Menggunakan LKPD Digital secara online dan dapat mengirim jawaban pada guru secara langsung melalui emailnya. Nah, yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah yang pertama, membuat akun Live Worksheets. Yang kedua, memulai membuat modul PDF. Dan yang ketiga, mencoba interaktif worksheet milik orang lain. Dan yang keempat, dari PDF yang telah dibuat. Yang kelima, menyimpan dan men-share. Worksheet-nya. Kemudian keenam, melihat hasil worksheet. Nah, itu akan kita bahas dalam waktu dan kesempatan ini. Kemudian yang pertama, kita akan membuat. Jadi, di sini kita pertama kali mengetik Live Worksheet di Google. Ya, jadi di sini Live Google. Nah, setelah itu muncul tampilan seperti ini. Nah, ini yang kita pilih yang pertama. Jadi, Live Worksheet.com ya. Ini yang akan kita. Nah, setelah diklik itu, maka tampillah tampilan Live Worksheet seperti ini. Nah, untuk pertama kali kita akan mengaksesnya dulu dengan mengklik akses guru. Karena kita sebagai guru, jadi kita mengakses guru. Kemudian, nah langkah pertama kita harus register dulu atau daftar. Jadi di sini kita akan memasukkan email yang akan kita gunakan di dalam Live Worksheet. Kemudian sandinya, dan perlu diingat bahwasanya kita harus mengingat di sini username yang kita gunakan dengan sandinya yang kita gunakan dalam mendaftar pada Live Worksheet. Selanjutnya kita mengisi data. Jadi setelah kita klik register, maka kita akan mengisi akan tampilan seperti ini. Nah, langkah awal kita mengisi dulu nama, kemudian sandi yang digunakan pada email tadi, kemudian kita ulangi lagi kata kuncinya, lalu email yang kita gunakan. Kita ulangi lagi, kemudian memilih negara. Kalau yang ini opsional, bisa diisi, bisa tidak. Tapi sebaiknya ya diisi ya. Jadi di sini ada nama lengkap, ada data Facebook, ya, Instagram, kemudian di sini tentang kita ya. Nah, kemudian jangan lupa ini dicentang. I'm not
robot. Kemudian di sini setelah kita mengisinya, kita klik ini, daftar untuk register. Kita centang, baru klik daftar. Itu langkah awal untuk register pada live worksheet. Selanjutnya, pada saat kita mendaftar, maka kita cek email yang kita gunakan. Nanti pada email akan muncul tampilan seperti ini. Ya, terima kasih atas pendaftaran Anda. Itu akan masuk di email yang kita gunakan pada live worksheet. Selanjutnya, nah, kita klik email yang masuk tadi, kemudian ada konteks seperti ini. Ya, jadi kita diinformasikan bahwasanya pendaftaran live worksheet kita berhasil. Nah, selanjutnya, nah, kita mulai membuat. Ya, jadi klik tadi, maka muncul seperti ini. Ini pemberitahuan bahwasanya kita telah berhasil mendaftar di live worksheet dengan menggunakan email yang kita punyai. Nah, yang kedua, sekilas tentang live worksheet. Kita mencoba live worksheet yang sudah jadi. Nah, jadi di sini ada info seperti ini. Jadi ini hanya menggambarkan tentang bahwasanya lembar kerja yang digunakan di sini dalam bentuk dokumen, bisa dalam bentuk Word, PDF. Kemudian kita menjadikan suatu lembar kerja online yang interaktif yang dapat dikoreksi. Nah, kemudian secara online siswa dapat mengerjakannya dan mengirimnya kepada guru dengan menyertakan email guru tersebut. Nah, di sini lembar kerja ini akan memberikan suatu motivasi kepada peserta didik kita, juga bagi kita sebagai guru dapat menghemat waktu dan juga dapat menghemat kertas. Nah, dan ini juga merupakan suatu penerapan kecakapan kita sebagai guru dalam penggunaan teknologi. Nah, jadi sini lembar ini dijelaskan tentang lembar kerja yang sangat mudah digunakan pada lembar kerja ini dengan menggunakan model-model soal, ada multiple choice, ada drag and drop, ada menjodohkan, ada isian, ya. Jadi untuk daripada hasil daripada siswa itu akan kita lihat secara langsung pada LKPD. Itu yang digambarkan dalam live worksheet tadi. Nah, setelah kita mendaftar, maka kita akan melihat tampilan seperti ini. Nah, di sini ada lembar kerja interaktif, buat lembar kerja interaktif ya. Nah, di situ akan muncul lembar kerja interaktif. Ini bisa kita mencari di sini untuk bisa kita gunakan. Jadi ada beberapa mapel-mapel yang ada di sini sesuai dengan mapel kita itu ada. Dan ini adalah yang sudah ada dalam live worksheet yang sudah jadi. Ya, jadi di situ. Kemudian kita membuat live worksheet. Nah, langkah pertama yang harus kita buat adalah membuat suatu LKPD itu sebagai acuan kita di Word. Jadi kita membuat di Word, jadi materi soal ada di Word dulu kita buat. Jadi kita memberi cover juga, jadi seperti ini tampilannya kalau di Word. Jadi kita membuat LKPD kita sesuai dengan mata pelajaran kita. Nah, kita buat lembaran pertama adalah covernya, kemudian di dalamnya berisi KD, berisi kompetensi dasarnya, berisi indikatornya, ya, kemudian masuk materi, lalu masuk soal. Nah, ini yang harus kita buat di dalam LKPD kita dalam bentuk Word. Jadi bisa soalnya dalam bentuk pilihan ganda, esai, kemudian menjodohkan, dan isian. Nah, setelah selesai, jadi Word-nya tadi kita save, setelah selesai kita atur, sedemikian rupa sesuai dengan keinginan Bapak dan Ibu, bagaimana semenarik mungkin kita buat. Nah, kemudian kita save-nya, kita memilih save as ke PDF. Jadi di sini kita buatnya Word, lalu kita save ke PDF. Nah, setelah selesai kita save PDF,
Berarti kita akan sekarang masuk kepada membuat worksheet-nya. Nah, karena kita sudah akses masuk, sudah mendaftar, maka yang langkah pertama lagi setelah kita membuat LKPD kita di Word lalu ke PDF, maka kita klik Make Interactive Worksheet. Lalu kita pilih Get Start. Get Start. Kemudian, nah, tadi LKPD yang telah dibuat dalam bentuk PDF, kita pilih di mana kita tempatkan, lalu kita unggah. Kita unggah masuk ke aplikasi Live Worksheet. Nah, setelah diunggah akan tampilannya seperti ini. Ya, jadi tampilannya seperti ini di dalam Live Worksheet. Nah, di sini ada edit, ada preview, ada save, ada discard, ada undo, ada redraw. Nah, ini adalah lembar kerja kita. Lembar kerja kita. Kemudian di sini di sampingnya ada scroll untuk melihat lembaran-lembaran yang kita buat. Oh ya, yang karena kita nanti sebentar menggunakan trial, jadi di sini maksimal hanya 9 halaman. Jadi dengan cover. Jadi kita membuat LKPD untuk 1 KD misalnya cukup 9 halaman bersama cover dan soal-soalnya. Nah, jadi di sini kemudian kita lihat. Nah, kita mengedit di dalam aplikasi Live Worksheet. Langkah pertama pada covernya kita tempatkan nama, NIS, dan kelas. Kita buatkan kotak. Jadi nanti ada kotak. Kita buatkan setiap item ini, nama, NIS, dan kelas. Kemudian, nah, kan materi sudah ada. Jadi tadinya sudah ada, materinya sudah ada. Yang kita bahas sekarang adalah soalnya. Nah, tugasnya di sini kita buat dalam bentuk isian. Nah, dalam bentuk isian kita tetap buatkan di sini kotak. Tetap kotak. Kemudian kita mengisi jawaban benarnya. Jawaban benar di sini, ya masing-masing di soal kita. Kemudian ini untuk soal esai. Jadi kita membuat soal esainya yang jawabannya yang pasti. Lalu seperti ini. Jadi buat, baru kita tuliskan kunci jawabannya dalam kotak. Jadi jawaban yang benarnya kita tuliskan di dalam soal esainya. Kemudian soal pilihan ganda. Ya, kita membuatnya pilihan ganda ini ingat di dalam ini pilihannya harus dibuatkan jarak karena kita akan membuatkan kotak. Jadi buatkan jarak antara option A, B, C, dan E. Lalu setelah kita buat kotak, kita pilih yang benar, ketik select titik 2 yes. Ingat yang di titik 2. Titik 2 yang dipakai, bukan titik koma. Karena biasanya ada yang secara tidak sengaja titik koma. Kalau titik koma berarti Live Worksheet-nya tidak aktif. Jadi kita pakai titik 2. Untuk jawaban yang salah, kita pakai ketik di sini select titik 2 no. Untuk jawaban benar select titik 2 yes. Ya, seperti itu untuk pilihan ganda. Kemudian soal berikutnya drag and drop. Nah, kita buat soal isian ya, seperti ini dan jawabannya ada di bawah. Nah, langkah pertama tetap kita membuat kotak. Kemudian jawabannya ada di bagian kotak pilihan jawabannya di bagian ketiga, bagian di bawah ya. Nah, kemudian kita ketik pada soal, jadi setelah dibuatkan kotak, pada soal diketik drop titik 21, drop titik 22, mengikut saja dengan soal isian ini, jadi 1, 2, 3, 4, berapa kita buat, lalu tetap kita tuliskan drop. Kemudian jawabannya yang di bawah adalah drag. Nah, kita sesuaikan nantinya. Ya, jadi di sini untuk yang di bawah tetap drag 1, drag titik 21, drag titik 2,
2, drag titik 23, dan seterusnya. Seperti itu sesuai dengan banyaknya yang akan diisikan bagian atas. Nah, ingat nomor harus sesuai. Jadi misalnya di atas drop 5, maka di bawah juga yang jawabannya benarnya adalah drag titik 25. Jadi harus disesuaikan drop. Nah, sekarang join with arrow. Jadi di sini kita menghubungkan dengan anak panah. Langkah pertama sama, jadi kita tetap membuat kotak jawabannya. Kemudian kita ketik pada kotak join titik 2 nomor, jadi mana yang pasangannya disamakan dengan angkanya. Jadi misalnya ini join 2, maka jawabannya adalah join titik 2. Ya, seperti itu untuk soal join a with a row atau menghubungkan dengan anak panah. Nah, sekarang di sini pada materi kita bisa saja kita masukkan di YouTube. Jadi materi apakah materi kita itu kita sendiri yang buat kemudian unggah di YouTube ataukah materi orang lain yang sesuai dengan materi pelajaran kita. Nah, kita ambil linknya, kita saling linknya, kemudian kita buat kotak pada materi kita. Jadi ada kotak, jadi misalnya dalam materi kita silahkan tonton dan simak video YouTube berikut. Nah, kita buatkan kotak, kemudian kita pastikan link YouTube yang tadi di sini. Nah, setelah nantinya kalau aktif itu nanti akan tampil seperti ini di live worksheet kita, di LKPD kita akan tampil seperti ini. Nah, siswa akan mengklik ini dan dia bisa mendengarkan atau bisa melihat daripada materi kita lewat YouTube ini. Nah, yang berikutnya menyimpan dan membagikan worksheet. Jadi setelah semuanya selesai, kita akan save LKPD kita. Kemudian setelah di-save akan muncul seperti ini. Kita pilih public atau private. Nah, kita pilih yang yes, I want to share my work teacher. Jadi kita pilih public. Nah, setelah diklik akan muncul tampilan seperti ini. Kita isi apa nama LKPD kita, kemudian menggunakan bahasa Indonesia, kemudian mata pelajarannya, lalu untuk kelas berapa, lalu apa submaterinya, dan apa kegunaannya, umur yang menggunakan, kemudian kita buat deskripsinya, lalu yes, dan save. Nah, maka setelah semuanya langkah-langkah itu kita ikuti, maka LKPD kita akan tersave. Nah, selanjutnya kita akan bagi link ini kepada siswa kita. Apakah melalui classroom bisa, apakah melalui WhatsApp group juga bisa. Nah, selanjutnya setelah kita bagikan, pada saat kita membagikan, kita sertakan email yang kita gunakan pada saat mendaftar di live worksheet. Nah, siswa nantinya akan mengerjakan pekerjaan tersebut dan akan muncullah nilainya secara otomatis di pojok kiri atas seperti ini. Jadi sistem yang akan menilai dari jawaban siswa tersebut. Nah, kalau siswa menjawabnya isian tadi, maka dia akan berwarna hijau, berarti di sini aktif ya, aktif live worksheet. Dan sudah benar cara mengerjakan kita dari tadi pada saat membuat LKPD. Kalau pilihan ganda akan muncul seperti ini. Jawabannya benar. Kemudian drag and drop. Nah, seperti ini dia akan mengangkat. Jadi kita akan mendrag jawaban tadi masuk kepada soal isian tadi. Akan begini tampilannya. Selanjutnya yang join with arrow akan begini. Tampilannya menjodohkan dengan memakai anak panah. Nah, nantinya semua pekerjaan siswa akan muncul seperti ini di live worksheet.
kita bisa lihat di My Mailbox, akan muncul pekerjaan siswa kita seperti ini. Nah, secara otomatis dapat menghemat waktu kita di dalam memeriksa LKPD tersebut. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan melihat ya, jadi ini adalah LKPD, saya beri contoh LKPD saya, mata pelajaran kimia. Jadi di sini ada LKPD, ini covernya tergantung dari Bapak Ibu. Bisa dibuat di poster mewol, bisa Canva, bisa PowerPoint. Sesuai dengan Bapak Ibu mana yang lebih menarik untuk covernya. Nah, seperti ini. Jadi di sini masih kosong untuk nama, NIS, dan kelas. Kemudian ini kegiatan belajar berapa, KD-nya, mata pelajarannya, ada tujuan pembelajarannya, materi. Jadi materi di sini tergantung Bapak dan Ibu. Yang jelasnya maksimal 9 halaman. Karena kita pakai trial. Nah, seperti ini materinya. Kemudian yang tadi ada video. Nah, ini kita sisipkan kosong. Nah, ini ada kosong, kita tempatkan kosong untuk video. Bagaimana lebarnya tergantung Bapak dan Ibu, tapi jangan juga terlalu kecil. Ya, jadi di sini kemudian tugas. Nah, ini isiannya untuk jawaban yang pasti. Kemudian pilihan ganda. Kita buat opsinya yang jaraknya ya, ada jarak. Kemudian ini melengkapi daripada soal ini. Nah, ini jawaban benarnya di bawah. Siswa akan memilih dan menggerak ke atas. Lalu ini menghubungkan dengan anak panah. Nah, ini 9 halaman semuanya. Nah, ini nanti kita save untuk masuk kepada LKPD kita sebentar. Nah, sebentar kita akan uji coba untuk ini ya, untuk LKPD. Nah, sekarang kita masuk kepada untuk mempraktikkan. Sebentar kita uji coba bersama-sama dengan Bapak Ibu untuk ya, seperti ini. Jadi kita masuk kepada praktek ya. Jadi di sini kita ketik live worksheet, akan muncul seperti ini. liveworksheet.com. Ini kita ketik, kita klik. Ya, kemudian kita daftar dulu. Jadi begini tampilannya yang awal. Kita mendaftar. Jadi kita mendaftar, saya pakai yang ini. Saya pakai yang baru dulu ya, supaya nampak pendaftarannya dulu.
Kemudian masukkan password. Kita register. Nah, akan tampil seperti ini. Kita tulis nama. Kita isi, kemudian email. Foto panelnya lagi. Ini kita isi Indonesia. Ini bisa diisi, bisa tidak. Nah, ini kita klik robot. Lalu ini dicentang. Lalu register. Nah, seperti ini. Nah, terima kasih telah mendaftar. Akan ada tampilan seperti ini. Kita cek dulu email. Nah, ini ada pemberitahuan di email kita. Nah, ini kita klik. Ya, seperti ini akan muncul. Lalu kita how to make interactive worksheet. Berarti dia mempersilahkan kita untuk mulai bekerja. Nah, kita mulai di sini make interactive, lalu get start. Oh ya, sebelumnya ini ya, ini interactive worksheet itu punya beberapa punya orang lain. Di sini ada ini yang tadi, ada accounting, ya, ada seni, biologi, kimia, dan lain-lain. Ini banyak yang sudah jadi. Dan sudah jadi dari beberapa orang yang telah membuat worksheet. Nah, kemudian kita mulai di sini get start. Nah, kita login dulu. Memakai email yang digunakan tadi mendaftar. Nah, kalau sudah di sini akan tampil nama kita. Kalau kita sudah login, maka tampil nama kita di sini pada saat kita mendaftar tadi register. Tadi saya pakai sign up 29. Nah, sekarang kita akan upload atau unggah daripada LKPD yang telah dibuat di Word. Nah, saya buat yang mudah supaya bisa kita gunakan sebentar. Kita bisa gunakan dengan Bapak Ibu dengan memakai soal-soal yang mudah. Nah, ini sudah kita buat, jadi kita membahas tentang COVID ya. Ini hanya contoh untuk latihan sebentar. Nah, seperti ini. Ada videonya. Kemudian ini ya, ada soalnya. Nah, ini kita save as. Kita save. Dan dia sudah membackup. Jadi apa yang kita lakukan adalah buat secara organik. Baik, ini Pak Supri.
kita tempatkan di mana, kita memilih di mana kita tempatkan file ini. Kita save. Oke. Ada betul. Nah, sekarang kita masuk kembali yang tadi. Nah, kita pilih file. Bulan apa? Lu dari jaga bahan na? Kau cerana, dia tu nama tak asak kan? Kita pilih file yang tadi. Ini dalam bentuk PDF. Nah, kita upload. Nah, ini berarti ini LKPD kita sudah masuk di live worksheet. Ini tampilannya seperti ini di dalam live worksheet kita. Nah, sekarang kita mulai bekerja dengan memberi kotak. Nah, jadi di sini pertama, jadi ini tadi yang saya perkenalkan di sini ya. Ada edit, ada preview, ada save, discard, window dengan redo. Ini lembar kerja kita, ini scrollnya. Nah, di sini ada kan tanda plus. Ini kita buat kotak sesuai dengan keinginan Bapak dan Ibu. Dibuat saja seindah mungkin bagaimana sesuai dengan Bapak dan Ibu. Ya, seperti ini kotaknya. Kemudian kita masuk kepada yang materi video ya, video YouTube. Jadi ceritanya siswa telah membaca semua materi-materi kita, kemudian dia tonton video YouTube-nya. Nah, ini tadi kita buatkan juga kotak untuk video YouTube kita. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini untuk video YouTube ini, kita pastikan YouTube tentang, jadi materi ini saya ambil contoh tentang COVID, jadi kita cari di internet, YouTube tentang seputar materi kita, atau materi COVID ini, ataupun materi Bapak dan Ibu sendiri, sesuai dengan mapel masing-masing. Jadi misalnya ini saya tadi buka tentang COVID, kita ambil linknya, ini masih proses. Nah, ini kita ambil linknya, salin, lalu link ini kita pastikan di sini. Ya, seperti ini kita pastikan. Jadi pada Word tadi jangan dulu dia pakai, kosong saja. Nanti di live worksheet baru kita buat kotak dan kita pastikan link YouTube-nya. Nah, sekarang pada soalnya, soal esai, kita buatkan kotak. Ini juga kita buatkan kotak. Lalu ini, ya lupa. Ini dikasih jawabannya. Jadi di sini saya kasih jawaban ya, kota mana, Tuhan. Kemudian di sini COVID-19. Jadi jawaban benarnya dituliskan di situ di kotak. Lalu pilihan ganda sama, kita buatkan kotak. Ini juga kita buatkan kotak. Nah, ini opsinya jangan berdempet, harus dibuat jarak. Nah, tadi saya sudah kemukakan jawaban benarnya. Select titik 2 yes, jawaban salah select titik 2 no. Jadi di sini kita ketik select titik 2 no. Lalu ini select titik 2 yes. Ini bisa kita copy.
Bisa kita copy. Bawa ke sini untuk jawaban salah. Ya, seperti ini untuk liang ganda. Nah, selanjutnya kita masuk ke membuka dengan anak panah. Nah, ini sama, kita buatkan kotak semuanya. Ini juga. Seperti ini. Lalu ingat, join. Ketik di sini, join, titik 2, 1. Nah, kita cari jawabannya yang benar. Di sini, join, titik 2, 1. Ya, pasangannya. Kemudian ini, join, titik 2, 2. Lihat pasangannya. Di bawah. Dan di sini, join, titik 2, 2. Yang ini yang ketiga, join titik 2, 3. Maka yang di atas, join titik 2, 3. Nah, begitu yang menghubungkan anak panah. Sekarang yang drag and drop-nya. Melengkapi. Nah, sama. Ini kita buatkan kotak. Ini juga. Ya, dibuatkan masing-masing kotaknya. Kemudian di sini kita tuliskan drop titik 2, 1. Yang di bawah drop titik 2, 2. Kemudian berikutnya drop titik 2, 3. Nah, terus jawabannya drag ya. Di sini drag titik 2. Nah, lihat mana jawabannya yang cocok. Nah, kita lihat di atas. Dibaca soalnya mana yang cocok. Berarti di sini harus sama. Berarti di sini 1. Kemudian ini drag titik 2, 3. Lalu ini drag titik 2, 2. Ya, seperti ini. Sudah selesai kita fungsinya. Nah, sekarang kita save. Nah, kita sini. KPD. Ya, contoh saja ya. Gunakan Indonesia. Kemudian kelas 10 ya, 10. Oh ya. Di sini kita tulis dulu mata pelajarannya, kimia. Kemudian di sini bisa sekolah Kak. Di sini jurusannya. Kemudian di sini dari umur berapa? Misalnya 16 sampai 17 ya. Kemudian di sini diskusinya untuk pembelajaran. Nah, yes. Lalu kita save. Nah, seperti ini. Dan inilah linknya. Kita bagikan nanti ke siswa. Dengan menyertakan
email kita. Sebentar kita uji coba mengiring ini ke ruang chat. Bagaimana Bu Selvi? Kita uji coba dulu ya, Bu Selvi. Iya, Bu. Saya kirim ini Mungkin. ke ruang chat ya. Emailnya Senap. Nah, bisa Bapak Ibu latihan, klik itu linknya, lalu dikerjakan tadi, lalu ini email saya. Kita uji coba, melihat Jadi, hasil yang Bapak hasilnya, Ibu masukkan. iya, hasilnya itu langsung dikirim ke email Ya, jadi Ibu nanti, Zainab ya. Emailnya sudah ada di room chat. Iya, oke Bu, saya coba. Hasil pekerjaan daripada teman-teman. Ya, kita tunggu. Silakan teman-teman latihan kerja dulu sebentar sekali, supaya kita lihat hasilnya bagaimana. Saya akan tampilkan hasil yang dikerjakan teman-teman. Oh iya Bu, sambil mohon maaf Bu, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar Bu. Iya, sambil menunggu teman-teman yang lain, sambil menunggu teman-teman yang lain mengerjakan tugasnya untuk uji coba, mungkin kita coba menjawab beberapa pertanyaan nih Bu. Ada beberapa pertanyaan yang ada di room chat, boleh? Boleh, ya. Sambil menunggu teman-teman yang lain. Ini ada pertanyaan dari Ibu Sri Hartini. Apa kabar Bu Sri Hartini? Semoga dalam kondisi sehat. Kenapa Bu? Kenapa? Halo? Mohon maaf Bu. Iya, pertanyaan dari Ibu Sri Hartini ini, pertanyaannya adalah, mohon izin Ibu, apakah nanti materinya bisa di-share? Oh iya, bisa, insya Allah bisa di-share lewat panitia. Jadi, halo? Bisa di-share ya Bu, lewat panitia. Nah, oke baik Bu. Saya lanjut lagi ke pertanyaan kedua nih Bu. Saya lanjut lagi ke pertanyaan kedua, karena lumayan banyak ini pertanyaan di room chat. Nah, saya lanjut lagi dari Ibu Rita, semoga. Halo? Pertanyaannya begini Bu, ya Bu, pertanyaannya begini, apakah ada spesifikasi HP yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi live worksheet ini? Apakah terus spesifikasinya akan aplikasi ini? Kebetulan tidak semua murid menggunakan laptop jika mengerjakan tugas. Apakah ada spesifikasi HP? Yang ini ya Bu, jadi kita sebagai pendidik mengerjakannya di laptop dan linknya itu dikirimkan ke siswa. Nah, siswa hanya mengklik link tersebut, kemudian mulai bekerja. Jadi akan tampil LKPDI itu di HP masing-masing. Jadi siswa tak usah
atau apa namanya menginstal atau apa, tidak. Dia hanya mengklik link tersebut lalu mulai bekerja. Oke, baik, pertanyaan itu apakah ada spesifikasi HP khusus ataukah hampir semua HP bisa menggunakan aplikasi ini, Bu? Hampir semuanya bisa mengerjakan. Artinya Jadi enggak anak berat kota ada jaringannya. Oke, ini lagi Bu, ada pertanyaan dari Ibu Anita Nirwani. Semoga Bu Nita sehat ya. Pertanyaannya, izin bertanya, apakah live worksheet ini punya fasilitas untuk memasukkan aplikasi atau soal matematika, misalnya Bu, aplikasi matematika, apakah punya? Di sini iya, bisa? Ya, kalau untuk matematika cukup kita pakai gambar, baru kita tempatkan ke materi kita. Jadi tidak ada aplikasi untuk misalnya membuat matris atau limit atau begitu, tidak ada. Jadi kita hanya buat gambar, snapping tool, baru kita masukkan gambar tersebut. Kita pastikan gambar tersebut ke materi kita. Seperti itu. Oh gitu. Iya. Jadi cukup jelas ya Bu jawabannya. Kemudian ada lagi nih Bu. Nah, bagaimana kasusnya nih dari Pak Abdul Rahman? Nah, bagaimana kasusnya jika siswa menjawab lebih dari satu jawaban, Bu? Bagaimana itu? Ya, untuk kan tadi kalau esai di sini itu kekurangannya kita harus memberikan jawaban pasti. Jadi walaupun misalnya jawabannya panjang, tapi itu pasti jawabannya. Kalau lebih dari satu, maka yang akan dibenarkan sistem itu hanya jawaban yang pastinya yang ada di dalam jawaban siswa tersebut. Seperti itu. Oke. Jadi hanya boleh menggunakan satu jawaban pasti, itu kesimpulannya ya, Bu. Ya. Jadi gurunya memang di saat ingin menggunakan aplikasi ini ya sudah men-setting jawabannya jawaban pasti. Oke. Kemudian, nah ini lagi Hamsya Nayang, Bu. Hamsya Nayang, bagaimana cara memasukkan materi PowerPoint ke live worksheet-nya? Apakah bisa menggunakan PowerPoint atau hanya Word saja? Untuk materi PowerPoint itu bisa kita PDF-kan dulu. Jadi PDF-kan, baru kita masukkan ke live worksheet. Karena di sini live worksheet hanya membutuhkan file PDF. Jadi ketiknya di PDF-kan dulu, baru masukkan ke sini. Tapi di dalam PDF itu sudah dalam PPT itu sudah ada soal-soalnya dalam bentuk yang seperti tadi. Oke, jadi intinya dia menerima file PDF ya, Bu? Iya, jadi mau dibuat di Word, Excel, ataupun PowerPoint, kalau misalnya dia mau kita gunakan worksheet, live worksheet ini, kita harus ekspor dulu ke PDF. Seperti itu ya, Bu? Oke. Bagaimana? Oke, bagaimana Bu Ibu atau Bapak ini ya? Bagaimana Hamsyah Nayang? Apakah sudah jelas jawaban dari Ibu pemateri? Iya. Oke, kita lanjut lagi mungkin. Oke, ada dari Ibu, mungkin Ibu Anita Nirwani itu sudah mencoba, Bu. Katanya, maaf saya kesulitan menyelesaikan bagian drag and drop. Jawaban yang benar tidak bisa ditarik. Oh ya, itu dicari ya, digeser-geser, dicari di mana yang pas kotak tadi. Kebesaran kayaknya kotaknya, Bu. Nggak bisa saya tarik juga. Ya? Saya juga nggak bisa tarik, Bu. Kayaknya kebesaran kotaknya. Pokoknya kita cari di isian tadi, kira-kira apa ke bawah. Biasanya tidak sejajar. Jadi kita cari saja di mana bisa pas. Atau mungkin begini, Bu, punya Bu Anita ini kalau misalnya bisa dia lakukan share screen supaya Ibu bisa mengarahkan dengan mudah nih caranya seperti apa, dan itu juga teman-teman yang lain juga bisa belajar dari tampilan Ibu Nita. Bagaimana Ibu? Supaya kayaknya anu ini.
Bisa ya Bu, mungkin Ibu Anita ada jaringan saya. Kalau di siap sana. Sudah ada yang selesai ya? Nanti kalau sudah dikirim akan muncul seperti ini dari labor sheet. Nah ini tadi, ini begini. Sudah ada, kita cek dulu ya, sudah ada yang kerja tidak. Nah ini sudah ada. Tampil ya Bu Selvi. Bu Selvi. Iya Bu. Ini sudah tampil. Ya, mohon maaf Ibu. Jaringan saya juga kurang stabil. Oke, Bu. Iya, silakan. Ini semua ya, ada Ahmad 10. Nah, seperti ini nanti tampilannya. Ini dicek di live worksheet my mailbox. Jadi di sini kita klik di bagian atas. Kemudian ada tanda panah ke bawah di mailbox. Kita klik di sini, jadi bukan di email di luar, di sini my mailbox. Nah, disinilah tampilannya pekerjaan siswa kita. Nah, di sini akan kita catat nilai daripada siswa kita. Seperti itu. Jadi sistem yang akan menilai, secara langsung dari hasil pekerjaan anak-anak kita. Ya. Seperti itu ya Bu. 10. Oke, di sini ada lagi Bu pertanyaan. Ya, stop dulu ya. Ada lagi satu pertanyaan. Iya, di stop. Ya. Oke, di sini ada lagi pertanyaan dari Ibu Rusnilawarni, tapi sepertinya tadi sudah masuk. Ini tugasnya Ibu Rusnilawarni. Tadi dia bertanya, soal 1 untuk drag sudah geser, tapi tidak mau kalau soal kedua dan 3 bisa. Katanya soal kedua tidak bisa, tapi soal ketiga bisa. Jadi intinya hanya mencari, jadi biasa memang terjadi ini pada siswa kita juga seperti itu. Tidak mencari, dia maunya kan pas di kalimatnya itu. Tapi kan tadinya kita biasanya kalau di HP kan agak kecil, jadi kita mencari menggeser-geser di mana yang pas untuk kota tersebut dan bisa tinggal daripada jawaban itu. Oke, baik. Oke, baik Bu, luar biasa. Nah, Ibu ini sudah pertanyaan di room chat sudah terjawab semua. Kita masih buka lagi, kita masih buka 3 orang nih yang mau bertanya langsung sama Ibu pemateri, mumpung Ibu Zainab hari ini memberikan materi yang luar biasa. Nah, kita kasih kesempatan kepada 3 orang peserta yang ingin bertanya langsung, itu boleh silahkan raise hand-nya. Nanti kami persilahkan untuk melakukan pertanyaan langsung kepada pemateri kita. Ini tidak ada, jadi kayak persyaratannya. Ya, apakah ada yang ingin bertanya langsung? Apakah ada yang ingin bertanya langsung kepada Ibu pemateri? Nah, sepertinya semua pertanyaan juga sudah dibacakan, Ibu. Dan luar biasa sekali. Oh iya, ada 1 orang. Silahkan untuk Ibu Ida Wijaya, sudah raise hand. Silahkan diaktifkan mikrofonnya, kemudian diaktifkan kameranya jika bisa, Ibu. Langsung diajukan pertanyaannya kepada Ibu pemateri. Silahkan Ibu Ida Wijaya. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ida Wijaya dari SMA Negeri 15 Bone. Yang saya tanyakan ini Bu, langsung kalau misalnya kita membuat kayak soal isian tadi, isian sederhana, apakah formatnya yang kita tulis harus sesuai dengan format jawaban yang dikirim sama siswa? Apakah bisa terbaca, misalnya semuanya pakai huruf besar atau semuanya pakai huruf kecil? Kemudian tadi untuk di-share linknya,
apa perbedaan dengan privat dengan publik. Kemudian bagaimana cara menyeting waktunya, misalnya ini LKS ini saya mau pakai di kelas ini dengan waktu yang berbeda. Ya, sekira itu, Bu. Oke, terima kasih. Oke, Bu, silakan Ibu Zainab. Terima kasih. Bukan udah sebentar, nah. Ibu Ida Wijaya. Terima kasih untuk soal isian. Itu jawabannya tidak mutlak. Bisa dia pakai huruf besar, bisa dia pakai huruf kecil, tergantung apa yang dituliskan siswa. Yang penting jawabannya cocok dengan jawaban benarnya. Jadi bisa huruf besar, bisa huruf kecil. Yang penting jawabannya benar. Gitu ya. Jadi tidak masalah apakah siswa kita menulis huruf besar, bisa menulis huruf kecil. Yang penting jawabannya benar, maka sistem akan membacanya benar. Nah, kemudian yang kedua tentang waktunya ya, waktu. Untuk lab worksheet sendiri di sini itu belum ada time-nya, tapi kita bisa gunakan ini, kirim linknya ke Classroom, dan di dalam Classroom itulah kita pakai waktu. Sehingga untuk kelas ini hanya batas jatuh temponya hanya misalnya hanya 1 hari jam 23.59 malam, hanya seperti itu. Jadi kita lewat Classroom aja, kita kirim linknya ini sebagai bentuk penugasan. Karena ke dalam lab worksheet sendiri itu belum ada waktu yang bisa kita pakai sebagai batas pengerjaannya. Kemudian oh ya, untuk yang publik tadi dengan privat, favorit ya. Kalau privat berarti kita bisa menyimpang LKPD kita sendiri dan bisa nantinya dibagikan kepada guru. Artinya guru lain bisa menggunakannya. Seperti itu. Tapi kita harus memberikan kode kepada guru. Misalnya kita sesama guru bahasa Inggris misalnya, itu bisa menggunakan LKPD kita, tapi kita harus memberikan kode kepada teman kita itu sendiri. Jadi bisa menggunakan hasil buatan kita sendiri seperti itu. Dan satunya ya, itu ya Bu Ida. Ya, bagaimana Ibu Ida? Iya Bu, terima kasih banyak. Enggak, tadi pertanyaannya saya kira kayak di Google Form itu kan biasanya kalau tulisannya berbeda akan tidak sama dengan yang kita tuliskan, berarti itu kan akan salah. Tapi ya baguslah kalau yang ini berarti dia bisa membaca ya. Bisa Dia membaca benar. Oh iya. Oke, Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. apapun itu ya benar, itu akan terbaca oleh sistem. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan lagi? Silahkan raise hand. Aduh, jaringan saya. Oke, apakah ada pertanyaan selanjutnya? Silahkan. Ada lagi pertanyaan? Oke, Bu. Tadi ada pertanyaan yang terlewat nih, Bu Haji Zainab. Pertanyaannya adalah, apakah aplikasi ini kalau kita gunakan itu berbayar atau bagaimana, Bu? Ya, untuk yang saya tampilkan ini, atau selama ini yang saya pakai itu hanya yang gratis. Makanya itu hanya maksimal 9 halaman untuk LKPD yang kita buat. Karena kita menggunakan yang gratis. Untuk yang berbayar saya belum pernah gunakan. Karena kan untuk 1 KD cukuplah 9 halaman. Jadi bisa kita buat lagi. Seperti itu, Bu Selvi. Iya, betul sekali. Jadi sebenarnya ini aplikasinya bisa berbayar dan bisa yang gratis juga. Hanya saja Ibu Zainab selama ini menggunakan yang gratis ya. Yang gratisnya saja dan terbatas 9 halaman. Oke, ada pertanyaan lagi nih, Bu. Mohon maaf Bu, sepertinya jaringan saya agak kurang stabil ini, jadi mohon maaf kalau terputus-putus. Sudah beberapa hari di tempat saya ini jaringan Telkomselnya bermasalah. Oke, lanjut lagi pertanyaannya. Pada LKPD Live Worksheet ternyata siswa bisa lebih dari 1 kali mengerjakan ya Bu. Bagaimana cara mengatasinya supaya siswa hanya 1 kali mengerjakan? Ini pertanyaan dari Bu Priska Renazia, Bu.
Jadi ternyata katanya bisa 2 kali menjawab. Bagaimana caranya agar dibatasi, agar siswa itu hanya menyampaikan jawabannya itu hanya 1 kali saja. Ya, ini merupakan kebijakan kita sebagai guru. Kalau misalnya siswa kita menjawabnya yang pertama kali, itu nilainya tidak sesuai dengan standar, maka dia mencoba lagi, maka kita anggap yang kedua itu adalah merupakan suatu nilai remedial bagi mereka. Jadi kita merupakan suatu kebijakan bagi kita, bahwasanya yang bekerja 2 kali, maka nilai yang kedua adalah merupakan nilai remedial. Karena itulah kekurangan daripada worksheet, tidak ada siswa bisa mengerjakan berapa kali, seperti itu. Oke, betul. Jadi pertanyaan dari Bu Priska Renazia terjawab ya, bahwa ini merupakan kekurangan dari live worksheet-nya, tidak bisa dikunci hanya mengirim 1 kali jawaban saja, tetapi boleh beberapa kali jawaban. Nah, untuk mengatasi ini, itu dikembalikan ke gurunya, mau menggunakan jawaban yang pertama atau kedua, ketiga, dan selanjutnya. Dan kalau memang sudah mencapai KKM atau sudah sesuai, maka boleh menggunakan jawaban yang pertama. Seperti itu Ibu Priska ya. Oke, ada lagi? Kita masih buka ini pertanyaan. Insya Allah kita selesaikan ini jam 12.30 ya Bu. Jadi masih bisa 1 atau 2 orang yang ingin bertanya kepada Ibu Zainab. Boleh silahkan raise hand atau langsung ketikkan pertanyaannya di room chat. Oke, baik Bu. Jadi tadi Ibu mengatakan bahwa bisa dipadukan dengan beberapa aplikasi yang kita gunakan. Sehingga tadi kan memang kelemahannya adalah tidak ada batas waktu juga, tetapi ini bisa dipadukan dengan aplikasi-aplikasi lain yang kita gunakan ya Bu. Kira apa lagi Bu? Aplikasi-aplikasi apa lagi yang bisa dipadukan nih untuk yang ini, live worship-nya ini? Ya, jadi misalnya kan tadi PPT atau gambar itu, tapi yang penting kita buatkan dalam bentuk PDF, baru kita bisa masukkan ke live worship-nya. Jadi bagaimana Kak inovasi-inovasi dari Bapak Ibu sehingga bisa menampilkan LKPD yang menarik bagi siswa-siswa kita, sehingga dengan sendirinya apa yang kita sajikan melalui LKPD tersebut, siswa kita akan merasa tertarik untuk selalu mengikut pelajaran kita. Karena dengan adanya LKPD yang kita sajikan, dan siswa dengan adanya nilai-nilai yang diperoleh setiap KD itu, dia akan memberikan suatu penyemangat bagi siswa kita. Bahwasanya dengan belajar ini, kimia misalnya, oh dia bukan pelajaran yang sulit, tapi bagus nilai. Seperti adalah salah satu salah satu inovasi dari kita sebagai Bapak Ibu guru. Iya, betul sekali. Jadi bagaimana kita sebagai guru ini berinovasi dan bisa memadukan atau berkreasi dengan beberapa aplikasi lain. Intinya ini adalah salah satu hal yang bisa kita pakai untuk menampilkan LKPD yang inovatif dan menyenangkan bagi murid. Nah, oke, saya ingatkan juga para peserta untuk melakukan absensi ya. Link absensinya sudah ada di room chat. Oke Ibu, sepertinya penjelasan Ibu ini cukup jelas. Tadi pertanyaan-pertanyaan juga sudah luar biasa dijawab dengan baik. Terima kasih banyak. Kemudian mungkin ada di akhir sesi ada close statement-nya untuk para peserta Ibu. Oh ya. Oh sekarang ya? Iya Ibu, ini sudah saya lihat tidak ada lagi pertanyaan dari pertanyaan semua sudah terjawab. Ya, terima kasih Bu Selvi atas waktu dan kesempatannya. Jadi sebagai penutup dari kegiatan dari pemaparan materi saya, bahwasanya sesuai dengan tema kita
pada kegiatan ini, yaitu webinar IKI Sulawesi Selatan, di mana dengan Merdeka Belajar Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh, bahwa saya sebagai pendidik tentunya selalu bercita-cita mewujudkan sesuatu yang terbaik untuk masa depan anak didik kita sebagai generasi bangsa. Nah, meski negara kita yang sekarang ini di tengah pandemi yang tidak kunjung usai, maka tentunya jangan kita jadikan pandemi ini sebagai penghalang bagi kita seinsan pendidik dalam berkreasi dan berinovasi. Ketangguhan dan semangat pantang menyerah untuk terus maju dalam menyongsong masa depan gemilang. Karena kegagalan itu biasa dan kekurangan itu wajar. Yang salah adalah ketidakmaksimalan dalam berusaha dan bekerja menuju suatu kesuksesan dan keengganan belajar kita dari suatu kegagalan masa lalu. Jadi marilah kita senantiasa melangkah untuk maju dalam berkreasi dan berinovasi untuk memajukan pendidikan kita. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus yang luar biasa untuk Ibu pemateri kita hari ini. Materinya super sekali, luar biasa. Terima kasih banyak Ibu Dr. Anda Haji Zainab untuk materinya yang luar biasa kali ini. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Zainab bahwa mari kita berbuat, mari kita melakukan yang terbaik untuk anak-anak bangsa, karena bagaimanapun kita sebagai guru adalah motivator terbaik untuk para aset terbaik negara kita, sehingga dibutuhkan inovasi-inovasi dari kita untuk menciptakan merdeka belajar tentunya. Baik, terima kasih banyak untuk para peserta yang masih stay di room chat ini. Dari tadi saya melihat partisipannya selalu stabil, Ibu. Mohon maaf untuk segala kekurangan saya sebagai moderator karena jaringan saya juga sangat terbatas di sini. Dan terima kasih banyak semuanya. Room kembali saya kembalikan kepada host handal kita, Ibu Hanatang. Silakan Ibu Hanatang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ingat dulu foto bersama. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Selvi. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Selvi, moderator hebat kita yang telah memandu jalannya diskusi. Kemudian terima kasih juga untuk Ibu Haja Zainab. Terima kasih atas materinya yang sangat luar biasa, Ibu. Kemudian terima kasih juga saya sampaikan kepada para panitia webinar IGI atas kerjasamanya, dan terima kasih kepada para partisipan yang telah mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri acara, mungkin kita melakukan dulu sesi foto bersama. Jadi saya minta kepada seluruh partisipan untuk mengaktifkan kameranya. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Kemudian saya lanjut untuk layar yang kedua. Tolong layar kedua diaktifkan dulu kameranya. Saya hitung 1, 2, 3. Oke. Nah, Jadi
Sekian kegiatan kita pada hari ini. Dengan berakhirnya sesi foto-foto, maka selesailah seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Kita akhiri acara kita dengan ucapan Subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.